Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan Rabu tanggal 16 April tahun 2025 ini, kita akan bersama-sama untuk merenungkan, menggumuli tema terus maju, jangan ragu. Adapun bacaan yang hendak kita baca dari firman Tuhan dari Ibrani. Surat Ibrani pasal 12 ayatnya 1 sampai dengan 3. 1 sampai dengan 3 Ibrani 12. Mari kita akan membaca bersama, tetapi sebelum itu kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberkati hidup kami Tuhan. Saat ini kami boleh kembali untuk merasakan dan menerima berkat Tuhan, di mana Tuhan berkenan untuk memberikan makanan bagi rohani kami, memberikan firman-Mu untuk kehidupan kami. Berkatilah kami supaya firman yang kami dengarkan, yang kami renungkan, sungguh-sungguh akan menguatkan iman kami, memberikan semangat bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Engkau berkati kami Tuhan, kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita baca bersama-sama Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Akan saya bacakan demikian. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Firman Tuhan yang kita baca tadi saya ambilkan dari edisi yang terbaru, edisi 2 dari terjemahan yang baru. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, hidup manusia itu adalah menuju ke depan. Tidak mundur tapi ke depan. Jadi hidup kita semua adalah menuju pada tujuan hidup. Tidak mandek, tidak berhenti, tetapi ke depan. Tujuan hidup kita itu ke depan. Dalam bacaan kita digambarkan bahwa hidup manusia, hidup kita, hidup orang beriman itu seperti perlombaan. Karena ini adalah perlombaan iman, jadi karena ini perlombaan iman, maka yang menang itu bukan yang tercepat. Beda dengan biasanya, yaitu kalau lomba lari, itu yang menang yang cepat. Ini yang menang adalah siapapun yang sampai finish, sampai garis akhir dengan setia. Saya ulangi, karena perlombaan yang digambarkan di sini adalah perlombaan iman, maka yang menang bukan yang tercepat atau yang paling cepat, tapi yang setia sampai garis finish, sampai garis akhir.
Jadi yang diutamakan bukan cepat-cepatan, tetapi kesetiaan. Kesetiaan berjalan terus, berlomba terus sampai garis akhir. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bacaan kita tidak hanya mengingatkan kepada kita, orang beriman, bahwa kita sedang berlomba dalam perlombaan iman. Kita sedang menuju pada tujuan hidup iman kita. Tetapi juga mengajarkan caranya, mengajarkan strateginya, agar kita bisa berhasil, bisa sukses dalam perlombaan iman yang sedang kita jalani ini. Maka kita akan melihat pengajaran apa yang kita dapatkan dari bacaan kita dalam perlombaan iman ini. Yang pertama, kita diingatkan adanya banyak saksi. Banyak saksi seperti awan yang mengelilingi kita. Ayat 1. Kita diingatkan adanya banyak saksi seperti awan yang mengelilingi kita. Ayat 1 demikian. Saksi-saksi tersebut, kalau kita baca pasal 11, ternyata adalah orang-orang beriman yang sudah lebih dahulu mendahului kita untuk menghadap Tuhan. Mereka telah menang dalam perlombaan yang mereka jalani, sehingga mereka sudah sampai finish. Saksi-saksi ini maksudnya adalah memberikan support. Mereka menjadi supporter dari kita yang sedang berlomba. Jadi kalau mereka menjadi supporter kita yang sedang berlomba ini, maka mereka memberikan kepada kita semangat. Ya, kalau kita lihat, kalau supporter itu memberi tepuk tangan, memberikan semangat bagi yang sedang berlomba, sedang bertanding. Maka sebenarnya dengan diingatkan adanya banyak saksi, kita sebenarnya harus ingat ada yang mensupport kita, yang memberikan semangat pada kita, yaitu para saksi, orang-orang beriman yang sudah mendahului kita. Di samping itu, keberhasilan mereka memenangkan perlombaan sampai garis finish juga menjadi teladan kita dalam ketekunan, dalam kesetiaan, dan dalam semangat mereka, sehingga kita bisa mendapatkan kekuatan dari para saksi ini. Ini yang pertama, kita diingatkan adanya orang yang sudah berhasil lebih dahulu daripada kita yang masih berlomba ini. Lalu yang kedua adalah kita diingatkan ayat yang kedua, ayat yang pertama masih ya, yaitu kita dipanggil untuk menanggalkan semua beban dan dosa-dosa yang melekat. Ayat 1 dikatakan demikian. Itu artinya apa? Dalam suatu perlombaan, beban akan menghambat untuk sampai tujuan. Bahkan beban bisa menjadikan kita, beban hidup, menjadi gagal sampai finish. Beban di sini adalah beban hidup, tapi juga dikatakan dosa-dosa kita bisa menjadikan kita gagal sampai tujuan kita. Jadi itu harus dibuang. Beban hidup dan dosa-dosa harus dibuang. Beban hidup yang membebani kita dalam perjalanan perlombaan kita menuju garis finish, itu harus mampu kita atasi. Dan kita tahu bahwa Tuhan dengan Roh Kudus-Nya membantu kita, menolong kita, agar kita mampu mengatasi beban-beban hidup kita dengan pertolongan Tuhan. Demikian juga dengan beban dosa. Beban dosa juga tentu menjadi beban kita dalam menjalani kehidupan menuju tujuan hidup kita. Nah,
ternyata kita sering salah mengerti. Dosa itu bukan hanya perbuatan kita. Bukan hanya ya apa yang kita lakukan, kelakuan-kelakuan jahat kita. Tetapi dosa juga ketika kita tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Misalnya kita membiarkan orang menderita. Tidak mau menolong mereka. Membiarkan orang dalam kesulitan-kesulitan. Membiarkan orang jatuh dalam dosa dan kita tidak mau menolongnya. Tidak mau menuntunnya untuk bisa hidup benar. Jadi hati-hati, beban dosa kita bukan hanya perbuatan dosa kita, perbuatan jahat kita, tetapi ketika kita membiarkan, diam, tidak berbuat apa-apa, bisa menjadi dosa kita. Itu harus kita buang karena itu membebani hidup kita menuju tujuan hidup kita. Yang ketiga adalah supaya menang, supaya sampai tujuan, harus fokus melihat pada Yesus. Ayat yang kedua. Kita harus menuju memandang kepada Yesus yang menjadi sumber dari iman kita. Yang menjadi sumber dari iman kita bisa bertumbuh. Kita harus tertuju pada Yesus kehidupan kita. Karena Yesus itu memimpin kita dalam iman, dalam kehidupan iman kita. Itu yang ketiga, yang empat, yang terakhir. Kita harus meneladani Yesus yang setia meskipun hidupnya menderita. Ayat yang kedua dan tiga, 2b dan 3. Yesus setia. Yesus dengan tekun menjalani apa yang dikehendaki Bapaknya. Dengan ketekunan, kesetiaan Yesus menjadikan dia berani menderita untuk menolong manusia, untuk melakukan karya Bapaknya menyelamatkan manusia. Kita harus belajar dari ketekunan, kesetiaan Yesus sehingga kita tetap mampu berjalan menuju pada tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah kehidupan bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan di surga. Selamat berjuang, berjalan terus dengan tidak ragu-ragu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan kita dengan bersama-sama berdoa. Kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih. Engkau sudah berkenan untuk memberikan firman-Mu menjadi pegangan, menjadi kekuatan dan makanan kehidupan rohani kami. Engkau mengingatkan kami, Tuhan, bahwa hidup kami adalah sebuah perjuangan iman, sedang berlomba untuk menuju pada tujuan iman kami, Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengajar kami bagaimana kami menjalani perlombaan iman ini, agar kami terus bisa melakukan dengan setia, dengan memandang pada Tuhan Yesus yang setia menjalankan karya Bapaknya meskipun harus menderita. Demikian juga Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan kami, dalam perlombaan iman ini, ada banyak saksi, yaitu orang-orang beriman yang sudah berhasil sampai finish. Dan mereka lah yang memberikan semangat kepada kami. Mereka lah yang menjadi supporter kami, bahkan menjadi contoh kami untuk hidup setia, terus berjalan pada jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Biarlah kami boleh selalu hidup
di dalam Tuhan dengan setia apapun keadaan yang kami alami dalam hidup ini. Sepahit apapun kehidupan kami. Karena tujuan hidup kami jelas menuju pada kemuliaan hidup bersama dengan Tuhan. Kami saat ini menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami yang saat ini mengalami banyak kesulitan. Ada keprihatinan keadaan ekonomi bangsa kami. Hadirlah Tuhan untuk membimbing bangsa kami agar terlepas dari keprihatinan ekonomi saat ini yang dialami oleh bangsa-bangsa. Hampir semua bangsa di dunia mengalaminya. Tetapi untuk itu Tuhan, dampingilah bangsa kami. Pakailah para pemimpin bangsa kami agar mereka mau Engkau pakai untuk memulihkan ekonomi bangsa kami. Demikian juga kami berdoa agar bangsa kami yang banyak mengalami bencana alam, Engkau dampingi Tuhan bagi yang jadi korban bencana alam. Agar mereka tetap setia dan kuat untuk tetap melihat cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Biarlah kerukunan bangsa kami, biarlah toleransi tetap terus diperjuangkan di tengah-tengah bangsa kami dan bisa terwujud dengan baik. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, Engkau berkati, Engkau pakai untuk ikut terlibat di dalam pemulihan bangsa kami ini. Terutama kami berdoa secara khusus untuk gereja GKJ Sarimulyo. Engkau berkati dalam kehidupannya, seluruh jemaat-Mu Engkau berkati satu persatu. Jika ada yang sedang bergumul dengan pergumulan berat, Tuhan dampingi. Yang sedang dalam masalah-masalah keluarga juga Tuhan dampingi. Kami berdoa bagi yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik karena usia lanjut maupun karena sakit penyakit. Kami berdoa bagi yang lanjut usia. Kami berdoa untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Bardi Benyamin, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Bu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami berdoa bagi yang sakit dalam pemulihan, Ibu Ami Birowo, Ana Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Cahyo Mutadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Ibu Ernita Nasib, dan anak Nasya Alana, dan yang lain yang sedang sakit. Seperti kami dengar, Ibu Slamet dari wilayah 1 sedang menjalani tindakan dokter Tuhan. Dampingilah pemulihannya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang berulang tahun di hari-hari minggu ini. Tuhan dampingi yang berulang tahun Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan kasih Tuhan, demikian renungan kita hari ini. Sampai bertemu pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.